Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, fitnah seorang wanita memang bisa membuat laki-laki terbutakan hati dan akalnya. Rasulullah SAW sudah mengabarkan mengenai hal ini melalui sabda beliau, "Tidaklah aku tinggalkan sepeninggalku fitnah yang lebih berbahaya bagi kaum laki-laki daripada fitnah seorang wanita." Fitnah wanita juga yang menjadi salah satu sebab mengapa Sayyidina Ali dibunuh oleh golongan Khawarij. Golongan Khawarij muncul ketika Nabi SAW membagi harta ghanimah di perang Hunain. Saat itu muncullah seorang lelaki di hadapan Nabi dan mengatakan, "Berbuat adillah hai Muhammad." Kemudian Nabi menjawab, "Siapakah yang bisa berbuat adil selain keadilanku?" Kemudian Nabi SAW melihat ke arah lelaki itu dan bersabda, "Akan keluar dari keturunan orang ini sekelompok orang yang membaca kitab Allah di lisan, namun tidak melewati tenggorokan mereka. Mereka melesat dari agama sebagaimana panah melesat tembus dari hewan sasaran. Jika aku menjumpai mereka, akan kubunuh mereka sebagaimana hukuman yang dijatuhkan untuk kaum Samud." Sabda Rasulullah tersebut amat terbukti ketika perang Siffin terjadi, di mana golongan Khawarij keluar dari barisan pasukan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Mereka mengkritik sikap Sayyidina Ali, bahkan menyatakan bahwa beliau telah kafir. Selain itu, mereka juga menyatakan bahwa sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu dan sahabat Amr bin As radhiyallahu anhu juga telah kafir karena melakukan pemberontakan terhadap Khalifah Ali. Sehingganya, menurut kaum Khawarij, sahabat-sahabat utama tadi, biarpun besar jasa mereka terhadap agama Allah dan Rasul-Nya, tetap dihukumi sebagai golongan kafir. Setelah peristiwa itu, kaum Khawarij meninggalkan Basrah dan Sayyidina Ali kemudian memerintahkan barisan pasukan untuk memerangi mereka. Inilah yang dinamakan dengan Perang Nahrawan, di mana kaum Khawarij berhasil dikalahkan. Sahabat yang dirahmati Allah, golongan Khawarij yang masih hidup ternyata terus memelihara kesedihan dan dendam atas gugurnya ayah, anak, dan saudara mereka di Perang Nahrawan. Hingga pada suatu hari, berkumpullah 3 orang anggota Khawarij. Mereka adalah Abdurrahman bin Muljam, Burak bin Abdullah, dan Ibnu Bakar At-Tamimi. Ketiganya mendiskusikan mengenai pembunuhan saudara mereka di Nahrawan, dan akhirnya mereka sepakat untuk merencanakan pembunuhan atas 3 orang yang dianggap sebagai biang kekacauan utama dalam kepemimpinan Islam. 3 orang yang akan dibunuh adalah sahabat-sahabat mulia, yakni Khalifah Ali radhiyallahu anhu, Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, dan Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Abdurrahman bin Muljam akan membunuh Khalifah Ali radhiyallahu anhu, sementara Burak akan membunuh Muawiyah radhiyallahu anhu, dan Bakar At-Tamimi akan menghabisi nyawa dari Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Namun nantinya hanya Ibnu Muljam yang berhasil membunuh targetnya. Abdurrahman bin Muljam segera pergi ke Kufah. Di sana ia terus memancing semangat balas dendam kaum Khawarij dengan menceritakan bagaimana penderitaan saudara-saudara mereka saat menemui ajalnya di Perang Nahrawan. Saat sedang giat menghembuskan ingatan penduduk Kufah mengenai tragedi perang tersebut, Ibnu Muljam bertemu dengan seorang wanita yang sangat cantik dan berpaham Khawarij. Wanita ini bernama Khitam binti Sujnah, di mana ia menyimpan dendam begitu mendalam kepada Khalifah Ali karena ayah dan saudaranya gugur di Perang Nahrawan. Singkat cerita, Ibnu Muljam tertarik dengan wanita tersebut dan mengutarakan niat untuk meminangnya. Khitam binti Sujnah mau menerima pinangan itu, namun dengan syarat, yaitu Ibnu Muljam harus membunuh Khalifah Ali terlebih dahulu. Dan kemudian
wanita ini terus mendesak Ibnu Muljam untuk segera menuntaskan pembunuhan terhadap Ali radhiyallahu anhu. Sahabat yang dirahmati Allah, Abdurrahman bin Muljam terus memantau sang khalifah serta berpikir tentang kapan dan bagaimana pembunuhan itu dilakukan. Ternyata ditemukanlah waktu yang tepat, yaitu ketika Sayyidina Ali keluar sebelum subuh untuk membangunkan orang-orang agar melaksanakan sholat. Abdurrahman bin Muljam tidak melancarkan rencana jahatnya tersebut seorang diri. Ia bersama dua orang yang lain, yaitu Wirdan dan Syubaib. Saat ketiganya melihat Khalifah Ali radhiyallahu anhu, Syubaib segera memukulkan pedangnya, namun sang khalifah masih bisa menghindar. Sampai akhirnya Ibnu Muljam memukul Sayyidina Ali dengan telak, hingga beliau bercucuran darah sampai jenggot beliau pun basah karena derasnya darah yang mengalir. Anehnya, ketika melaksanakan pembunuhan itu, Ibnu Muljam berteriak keras, seolah dirinya adalah tempat kebenaran. Ia berkata, "Wahai Ali, berhukumlah dengan hukum Allah. Wahai Ali, berhukumlah dengan hukum Allah." Ini menandakan bahwa tidak adanya ilmu dan adab dalam dirinya, sehingga ia berani mengkritik Sayyidina Ali, mengkafirkannya, bahkan hingga membunuh beliau. Padahal dibandingkan Sayyidina Ali, Ibnu Muljam hanyalah butiran debu di antara batu-batu besar nan kokoh. Sahabat yang dirahmati Allah, peristiwa gaduh tersebut segera membuat orang-orang keluar dari rumahnya. Ditangkaplah Ibnu Muljam, sementara Wirdan langsung dibunuh saat itu juga. Namun Syubaib berhasil lolos. Sang pembunuh khalifah Ibnu Muljam kemudian dihadapkan kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Beliau berpesan jika ia meninggal, maka bunuhlah Ibnu Muljam. Namun jika beliau masih Allah izinkan untuk hidup, maka beliau sendirilah yang akan menentukan apa yang harus diperbuat untuk Abdurrahman bin Muljam. Takdir Allah kemudian membawa Sayyidina Ali kepada syahid, di mana beliau meninggal di tahun 40 Hijriah. Tampuk kepemimpinan umat Islam kemudian diserahkan kepada putra beliau, Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Masa kepemimpinan Sayyidina Hasan tidaklah lama, hingga kemudian terjadilah tahun persatuan, di mana Hasan bin Ali radhiyallahu anhu menyerahkan kepemimpinannya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Sehingga dengan penyerahan itu, umat Islam berhasil disatukan kembali setelah terpecah belah dan mengalami perang saudara cukup lama. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW tentang cucunya Al-Hasan bin Ali. Beliau berkata, "Sejatinya cucuku ini adalah seorang pemimpin besar. Bila ia berumur panjang, niscaya dia akan mempersatukan atau mendamaikan antara dua kelompok umat Islam yang sedang bertikai." Sahabat yang dirahmati Allah, demikianlah kisah mengenai terbunuhnya Sayyidina Ali oleh Ibnu Muljam. Semoga kisah ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya sebagai narator cerita undur diri. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada sahabat semua saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.